Halo Kak Hana. Halo Kak Fian. Kak Hana bisa main gitar. Ajarin aku dong Kak. Bisa dong Kak, boleh banget nih Kak. Tapi kita kan udah mau mulai ibadah Kak. Oh iya, kita udah mau mulai ibadah ya. Yuk kita ibadah dulu yuk Kak. Nah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk mari kita berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan setelah minggu berarti kita dan dulu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Hana, selain kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dan bertepuk tangan, kita bisa apa lagi ya Kak? Kita bisa memuji Tuhan dengan menggunakan alat musik Kak Fian. Contohnya seperti apa itu Kak? Alat musik drum, alat musik piano, ada alat musik gitar juga Kak. Wah ternyata banyak sekali ya Kak. Iya Kak, nah Kak Fian bisa main alat musik apa Kak? Kalau Kak Fian sih bisa main alat musik biola Kak. Wah luar biasa banget ya Kak. Kak Fian bisa menggunakan biola untuk memuji Tuhan. Benar sekali Kak Hana. Seperti pujian yang akan kita naikkan ini, judulnya Pujilah Nama Tuhan, Mainkan Dengan Musik. Adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dengan gerakannya adik-adik. Puji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang kita mau mainkan dengan drum. Juk tes, juk juk tes, 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 juk tes, juk juk tes. Sekarang dengan piano. Teng 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 teng. Sekarang dengan gitar. Jreng 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 jreng. Semua kita naikkan pujian ini. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, selain kita memuji Tuhan dengan alat musik, tentunya kita harus baca firman dan berdoa. Benar sekali tuh Kak Hana. Untuk kita dekat dengan Tuhan, kita mau baca firman dan berdoa. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Read your Bible. Kita nyanyi dengan gerakan dan semangat ya adik-adik. Puji Tuhan. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray
every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sekarang bahasa Indonesianya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Nah, Kak Hana, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Tapi kita bukan hanya mau mendengarkan firman Tuhan saja, kita juga harus taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Kak Hana. Betul banget, Kak Pian. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan ini, judulnya Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Haleluya, puji Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Waktunya sekarang untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati guru-guru kami yang mengajar kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu GPDI Ketapang Keramat Soho, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang tanggal 15 nih. 2 hari lagi, kita akan merayakan sesuatu yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Apa itu? Betul sekali, kemerdekaan. Ya, tanggal 17 Agustus, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Oleh sebab itu,
Kita akan merayakan kemerdekaan kita sekalipun mungkin sekarang di rumah kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kaleman akan membawakan cerita tentang Henokh, hidup mengutamakan Tuhan. Yuk, Kaleman percaya adik-adik sudah memegang Alkitabnya ya. Ya, mungkin ada juga yang memegang Alkitab di smartphone-nya. Ya, kita mau duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama buka di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kalian membacakan ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke Henokh, kalian harus tahu dulu awal mulanya. Kalian tentu tahu bahwa Tuhan memberikan keturunan kepada Adam dan Hawa. Siapa saja? Betul sekali, Kain dan Habel. Tetapi karena Kain iri hati, ia kemudian membunuh Habel. Tuhan kemudian mengaruniakan anak lagi kepada Adam dan Hawa bernama Set. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalian bisa baca di Kejadian 4 ayat yang ke-26 ya. Kejadian 4 ayat ke-26. Nah, Henokh itu berasal dari keturunan Set. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca tadi bahwa Henokh adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Kalau kalian lihat di sini, Henokh itu adalah generasi yang ke-7 dari Adam. Adik-adik nanti bisa lihat di Yudas 1 ayat 14. Henokh adalah generasi ke-7 dari Adam. Ya, di sini dikisahkan bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau di dalam bahasa Inggris, Henokh itu walk with God. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kehidupan Henokh itu dia menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah. Ya, coba kita lihat ya sama-sama di Ibrani 11 ayat yang ke-5. Ibrani 11 ayat yang ke-5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Henokh berkenan kepada Allah. Artinya, pada waktu itu ada juga orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kehidupan Henokh, dia berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat Henokh hidup-hidup. Adik-adik kalau baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, hanya Henokh yang mengalami diangkat Tuhan hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian ingat ada satu lagi tokoh di dalam Alkitab yang diangkat hidup-hidup. Siapa dia? Seorang nabi. Betul sekali, Nabi Elia. Ya, cuma kita tidak akan bahas tentang Elia. Kita hari ini tentang Henokh. Henokh tidak alami kematian. Kenapa bisa begitu? Nah, di dalam ayat yang ke-24 di situ ditulis bahwa Henokh bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya tadi kalian katakan dia berjalan dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kalian pelajari ya, berjalan dengan Tuhan itu artinya sehati dengan Tuhan. Ya, setiap langkahnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa meneladani kehidupan dari Henokh. Ya, bagaimana ia memilih untuk bersahabat dengan Tuhan. Kalian percaya
Adik-adik tentu punya sahabat, bukan? Ya, kalian tentu punya teman dekat. Nah, ketika kalian dengan teman dekat itu, biasanya kalian akan menghabiskan waktu. Ya, mungkin sering berkomunikasi. Kalau dulu zaman Kaleman masih kecil, kita sama-sama main bola bareng, ya. Dan Henokh itu bersahabat dengan Tuhan dengan apa? Dengan ia memberikan waktunya bersama dengan Tuhan. Ya, menjadi sahabat Tuhan, menjadi sahabat Allah, ialah bagaimana kita memberikan waktu kita buat Tuhan. Kaleman yakin dan percaya, adik-adik yang di rumah masing-masing, dimanapun kita berada, Tuhan memberikan kita waktu yang sama, 24 jam. Ya, ada yang menggunakan waktunya untuk belajar dan sebagainya. Tetapi Kaleman tanya, apakah adik-adik memiliki waktu untuk Tuhan? Ya. Nah, menjadi sahabat Allah memberikan waktu kita buat Tuhan. Memberi waktu buat Tuhan tuh bagaimana, Kaleman? Ya, bagaimana kita memberikan waktu untuk berdoa. Saat ini pun adik-adik juga memberi waktu buat Tuhan. Dengan apa? Beribadah. Ya. Memberi waktu buat Tuhan dengan meluangkan waktu untuk membaca firman. Sekalipun Kaleman mengerti bahwa kalian pun memiliki aktivitasnya masing-masing. Ada yang belajar, bermain, kita juga butuh istirahat dan sebagainya. Nah, menjadi sahabat Allah, ya, berjalan bersama Allah, juga kita berbicara bagaimana kita mengizinkan Tuhan untuk selalu mengambil tempat di dalam setiap bagian kehidupan kita. Apakah dalam setiap kehidupan kita, ya, apakah dalam setiap apa yang adik-adik lakukan, dalam setiap tutur kata, dalam perbuatan adik-adik yang dilakukan, apakah itu memuliakan Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleman ajak kita semua membaca di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, dan ini akan menjadi ayat hafalan kita. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleman ingin menunjukkan sesuatu nih, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita waktu yang sama masing-masing kepada setiap manusia, yaitu 24 jam, ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semua sama. Tetapi setiap manusia menggunakan waktunya berbeda. Di sini Kaleman punya alat. Kita lihat di situ ada gambar jam, di situ ada gambar anak sedang belajar. Ada yang menggunakan waktunya untuk belajar. Tidak salah, ya. Belajar, kita perlu untuk belajar. Ada juga dari kita yang menggunakan waktunya untuk istirahat. Betul sekali, kita sangat butuh istirahat, ya. Ada juga orang, anak-anak juga yang menggunakan waktunya untuk menyenangkan hatinya. Ayo, ada yang menggunakan dengan bermain video game. Ada yang bermain bola, ya. Hari-hari ini Kaleman tahu semuanya lagi hobi banget main HP, main Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan sebagainya, ya. Ada juga yang main sosial media, TikTokan, ya. Tetapi Kaleman tanya, apakah dari kalian ada yang ingat untuk meluangkan waktunya buat Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kerinduan Kaleman dan kita semua bahwa dalam setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah itu memuliakan Tuhan. Kalau kita belajar, belajarlah yang baik. Kalau kita istirahat, istirahatlah, ya. Jangan kebanyakan tidur, mentang-mentang 8 sampai 10 jam. Wah, biar lebih mantep 14 jam kita tidur dalam sehari. Ada juga yang menggunakan waktunya untuk bermain HP dan menyenangkan dirinya, ya. Biarlah segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Puji Tuhan.
Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau tutup mata untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk teladan dari Henokh yang boleh kami ikuti Tuhan, untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam pergaulan, di dalam keluarga, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu sama seperti Henokh. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan memberkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua Tuhan. Juga Tuhan, kami pun juga berdoa buat bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaannya. Tuhan berkati pemimpin kami, berkati mereka Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi bangsa kami dari segala hal yang dapat menghancurkan kehidupan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Merdeka!